الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sadaqallahul Azim. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, segenap pengurus yang kita muliakan, para asatidz, para guru yang kita muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya di pagi hari ini kita terpilih untuk bisa menghadiri jamaah salat subuh dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan segenap umatnya yang setia, yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Kita akan mengkaji hadis yang ke-10 Arba'in Nawawi, di mana dulu sempat kita rencanakan kemudian gagal karena waktu itu kita sudah yang karena Omikron. Alhamdulillah ini hadis yang ke-10 kita akan hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم. Ya mas sekalian rahimakumullah, hadis cukup panjang tapi intinya sangat istimewa. Bahkan Imam Nawawi mengatakan hadal hadis ahadul ahadis التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. Ini hadis salah satu yang menerangkan tentang qawaid, aturan-aturan di dalam Islam, dan dari sini hadis dibangun hukum-hukum Islam. Imam yang lain mengatakan at-Tufi namanya. هذا الحديث عدل نافع لأنه يتضمن بيان حكم الدعاء وشرطه ومانعه. Hadis ini sangat agung dan banyak manfaatnya karena di antaranya adalah terkait di dalamnya keterangan tentang hukum doa, syarat-syarat diterimanya doa, dan hal yang bisa menolak doa. Ya mas sekalian rahimakumullah, inti daripada hadis ini kita sebut terlebih dahulu. Allah Maha Mulia, Maha Tayyib, ya. Dan yang kedua, perintah untuk mengkonsumsi yang halal. Yang ketiga adalah adab doa. Yang pertama, Allah katakan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Apa itu tayyib? Baik. Tayyib itu baik.
Jadi Allah yang sangat baik, sangat indah, sangat cakep itu la yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik saja. Ya. Nah, kebaikan Allah tidak terperi, tidak terukur. Kebaikan Allah tidak terukur. Kalau kebaikan manusia kan ada batasnya. Ketika kita katakan Allah Maha Sami'un Alim, kan gitu ya. Maha mendengar, Maha mengetahui. Pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Alimnya Allah, pengetahuan Allah tidak terbatas. Iya. Di dalam Asmaul Husna, nama-nama yang indah dari Allah banyak banget. Tapi Thayyib sendiri nggak masuk, Pak. Karena Thayyib bisa masuk di segala asma itu. Ya. Misalnya Allah Maha Sayang. Sayangnya Allah tidak terbatas dan tidak tergambarkan. Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah tidak terbatas. Jangan diukur dengan diri kita. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang sudah keterlaluan berbuat maksiat, jadi maksiatnya sudah keterlaluan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Nah, kadang kita putus asa dengan amal maksiat yang sedikit, ya memang amal maksiat walaupun sedikit kita anggap besar, ya. Kemudian kita malas mendekat Allah. Padahal Allah menunggu taubat-taubat kita, dan seandainya kita dosanya itu digelar bumi penuh, disusun sampai langit, Allah mengatakan fala ubali, aku enggak peduli. Kalau dia minta ampun kepada aku, beribadah kepada aku ampuni dia. Kira-kira dosa kita sudah banyak apa baru sedikit, Pak? Tapi nggak mungkin ya sampai keterlaluan gitu insya Allah. Nggak mungkin kalau digelar sampai madatin bumi disun sampai setinggi langit, kan nggak mungkin. Seandainya pun seperti itu, rahmat Allah lebih luas dari segala sesuatu. Iya. Bahkan Allah katakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum ahada." Sekiranya tidak karena rahmat Allah, anugerah Allah, kalian tidak pernah akan bisa suci, nggak pernah kalian bisa bersih karena godaan-godaan syaitan dan nafsu-nafsu kita. Tapi karena ada anugerah dari Allah, ada fadl dari Allah, ada kasih sayang dari Allah, maka ketika kita dosa dibersihkan oleh Allah, dosa lagi dibersihkan oleh Allah. Allah Maha Thayyib. Mungkin kalau ada orang salah sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali mikir-mikir. Masih perlu bersaudara sama orang ini apa enggak, kan gitu ya. Allah Maha Thayyib. Artinya Thayyib itu dia muqaddasun min kulli nuqsan. Jadi bersih dari segala hal-hal yang kurang, atau munazzahun anin nuqsan. Bersih dari segala hal-hal yang kurang. Ketika kita mau mensifati Allah sesuatu yang kurang, misalnya kita mengatakan, doa kok belum dijawab, doa belum diijabah. Allah mendengarkan doa kita apa enggak? Allah pasti mendengarkan doa kita dan pasti istijab dengan doa-doa kita kalau memang syarat-syarat doa itu terpenuhi, Pak. Iya. Kemudian kita mengatakan, enggak dijawab sama Allah, enggak didengar sama Allah. Kita sudah mencederai Allah ketika kita mengatakan Allah tidak mendengarkan doa saya. Padahal
Allah mengatakan ketika ada hamba yang mengangkat kedua tangannya mohon kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan, pasti turun tangan itu dengan istijab, dengan dikabulkan oleh Allah. Tapi ada syarat-syarat, doa dikabul dan doa ditolak, nanti kita sebutkan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi membersihkan nama Allah sebersih-bersihnya, mensucikan nama Allah sesuci-sucinya, mengagungkan Allah seagung-agungnya. Ini makna di dalam hadis, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Iya. Jangan ada dalam hati kita meragukan tentang kebaikan Allah. Iya. Jangan ada dalam hati kita meragukan tentang kesucian Allah. Nah, Allah yang Maha Thayyib itu mengatakan la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang Maha Indah, maka seorang hamba yang beramal, seorang hamba yang berbuat kebaikan tentunya yang baik. Allah enggak nerima hal-hal yang tidak baik. Seperti 2 minggu yang lalu yang saya kisahkan tentang siapa? Qabil dan Habil, di mana Qabil membelanjakan atau berinfak atau zakat dengan hasil tanaman yang tidak sempurna. Sementara Habil memilih ternak yang paling bagus. Ya. Kenapa bisa memilih ternak yang paling bagus? Karena dalam qalbu Habil penuh cinta, takwa, menghormat perintah Allah. Kemudian Allah mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal hamba itu berdasarkan takwa. Iya. Ada orang yang memotong hewan sapi ketika kurban, kalau nggak paling gede dia gengsi. Iya. Karena gengsinya itu. Jadi dia nyari yang paling besar, bahkan pesan di mana-mana biar kurban saya yang paling hebat. La yanadullah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima kurban itu dari dagingnya yang banyak atau darahnya yang tertumpah. Akan tetapi yang diterima adalah yanaluhu taqwa minkum. Dari ketakwaan kalian yang Allah akan ijabah itu. Kalau gitu bagus yang kecil dong, enggak. Bagus yang takwanya bagus, takwanya mantap, hewannya pun yang baik. Ibadah yang didasari dengan ikhlas. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari kalangan orang-orang yang bertakwa. La yaqbalu illa thayyiban. Allah hanya menerima hal-hal yang baik. Karena itu maka harus kita koreksi diri kita, sudah thayyib apa belum. Karena yang dikehendaki adalah thayyib lahir dan batin. Ya. Jadi ketika bacaannya sudah bagus, ya. Ketika bacaannya sudah bagus, hatinya bagus apa enggak? Ketika hatinya sudah ikhlas, ya, pakaiannya sudah bagus belum? Jadi thayyib yang dikehendaki adalah thayyib lahir dan batin, secara materi, secara teknik pengamalan, dan secara qalbiyahnya. Ya. Kan ibadah yang didasari dengan riya enggak diterima, Pak. Ya. Bacaannya bagus, pakaiannya mantep, ya, datangnya paling depan, paling dulu. Tapi riya dia, diterima apa enggak, Pak? Enggak. Sedekahnya paling banyak, enggak diterima, Pak. Iya. Seperti halnya diumpamakan amal dia itu bagaikan debu yang tertiup angin kencang. Debu di atas batu yang licin tertiup dengan angin kencang. Bus habis orang yang amalnya riya. Karena itu Al-Quran mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara total. Ini Pak, penting banget ayat ini. Ya. Kalau tadi haqqa tuqatih, ayat yang dibaca dalam salat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Benar-benar bertakwa. Masuk Islam secara kafah, secara total. Total itu artinya secara keseluruhan. Gimana Pak? Agama kita sudah Islam, kemudian kita sudah mau salat, tapi ekonomi kita sudah halal belum? Pola hidup kita sudah halal belum? Sudah Islam belum? Kafah itu total. Iya. Hiburan kita sudah Islam belum? Ya. Pertemanan kita sudah halal belum? Sudah Islam atau belum? Iya. Ini katanya sudah Islam, tapi dengan teman kalau ketemu, teman perempuan tidak ada batas, ya. Tidak ada batas artinya ya salaman, ya cepika-cepiki itu misalnya. Tidak Islami. Pola belanja kita sudah halal belum? Pola ekonomi kita sudah halal belum? Udkhulu fis-silmi kafah, total. Nah, ketika Islam yang kita sudah total, ketika kita sudah haqqa tuqatih, baru disebut sebagai orang yang thayyib, yang amaliyahnya itu diijabah, dikabul, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang saleh ketika dia sudah selesai ibadah, dia senantiasa melengkapi dengan kalimat doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah doa-doa kami, terimalah ibadah kami. Iya. Jadi setiap ibadah ada kekhawatiran, sekaligus ada harapan ini diterima atau ditolak oleh Allah. Karena itu maka Imam Ali karamallahu wajhah ketika dia mau salat itu kadang kelihatan pucat, Pak. Kelihatan pucat, pasi seperti orang yang sakit. Tapi kadang dia semangat seperti orang mau perang. Ketika mau salat coba. Benar sahabat bertanya, wahai Ali, kenapa kalau kamu mau salat, kamu kadang seperti pucat, pasi orang sakit parah. Tapi kadang kamu seperti orang mau perang. Imam Ali mengatakan, ketika saya kelihatan pucat pasi karena khawatir salat saya ditolak oleh Allah. Karena salat ini adalah amanah yang terbesar yang Allah berikan, Allah wajibkan kepada kita. Yang dulu langit, bumi, gunung enggan untuk memikul amanah. Ya. Langit enggak mampu, bumi enggak mampu, gunung-gunung enggak mampu. Kemudian amanah itu dipikulkan manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia mau, karena manusia itu banyak yang zalim dan bodoh. Sehingga terlihat aku pasi karena betapa beratnya amanah itu. Bagaimana Ali kalau kelihatan kamu seperti orang mau perang? Iya. Karena target setan di dalam godaannya yang paling utama adalah goda orang salat. Digoda, ditarik supaya dia enggak salat. Seandainya dia sudah salat, maka digoda supaya dia tidak khusyuk. Kalau dia sudah khusyuk, digoda supaya dia riya. Ya Allah. Digoda sebelumnya, digoda saat salat, digoda setelahnya. Apa enggak gawat tuh? Sehingga seperti saya mau perang dengan setan, Pak, bukan dengan manusia. Gitu. Kenapa? Karena dia menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala agar haqqa tuqatih, agar kita udkhulu fis-silmi kafah secara total. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasabal haram wa tasaddaq bihi lam yaqbal min." Siapa orang
yang punya rezeki haram. Memang duitnya nyarinya dengan haram. Kemudian dia sedekah. Sedekahnya nggak diterima. Sedekahnya nggak diterima. Bahkan dalam keterangan yang lain dari Ibnu Abbas, "Man iktasaba mala haram wa tasaddaqa bihi, ya, lam yakul lahu ajrun wa kana ismuhu alaih." Kalau ada orang yang rezekinya haram lalu dia sedekahkan, maka sedekah itu enggak diterima dan dia dapat dosa. Ya Allah. Jadi rezeki haram itu kalau disedekahkan malah dapat dosa. Mari Pak. Ya seperti halnya kita dapat rezeki haram, misalnya saja daging babi, karena haram misalnya ya sama dengan ya daging babi atau khinzir. Kemudian daging itu disedekahkan kepada orang lain. Gimana Pak? Pasti nggak diterima. Terus dosa apa enggak? Ya dosa. Kan orang yang memakan, yang mestinya makan halal, jadi makan haram. Jadi yang namanya rezeki haram itu nggak bisa diapa-apain. Terus bagaimana caranya rezekinya banyak? Ulama mengatakan dikembalikan kepada yang berhak. Ya Allah. Bagaimana kalau kita nggak tahu orang yang punya, karena sifatnya sangat umum, misalnya punya negara atau misalnya punya perusahaan. Nah kalau kita nggak tahu gimana? Yang kedua, ulama mengatakan bikin sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dengan niat untuk dia yang punya rezeki, bukan untuk kamu. Jadi mengembalikannya begitu. Bikin sesuatu yang manfaat, misalnya bikin jembatan, misalnya bikin gedung, misalnya diniatkan untuk yang punya duit. Loh kita dapat pahala apa enggak? Dapat pahala bangunnya. Dapat pahala niatnya untuk memberikan fasilitas kepada umum. Bukan langsung dapat jariahnya. Iya, jariah dari uang itu. Berat. Iya. Jadi hindari dari hal-hal yang haram, yang tidak thayyib. Kemudian ada hadis lagi, la yaqbalullahu salatan illa tuhur, ya. Wa la yaqbalu shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat kecuali suci lahir batin, dan Allah tidak menerima sedekah min ghulul, dari harta yang dirampas, dari orang mengambil harta dengan tanpa hak dari orang banyak. Sekali lagi, Allah tidak menerima salat kecuali dengan tuhur. Tuhur artinya bersih. Ini Pak. Bersih apa? Ya bersih niatnya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih dari segala kesalahan-kesalahan. Pak, salat kita masih salah apa enggak Pak? Kadang sujudnya kita mikir apa, berdirinya mikir apa. Bahkan kemarin salat rukuknya 2 kali, astagfirullahaladzim. Iya. Bersih dari kesalahan-kesalahan, bacaannya bagus. Ya kadang kita ini Fatihahnya belum fasih, bacanya cepat banget ketika salat sir, salat duhur, salat asar. Ya, ini pasti akan salah. Ya. Dulu saya ketika sudah selesai kuliah di PTIQ mencoba untuk memperbaiki bacaan, ternyata masih banyak salah. Talaki dengan dosen yang ahli, ternyata masih banyak yang salah. Iya. Jadi mari kita perbaiki amal kita, tidak sekedar memperbaiki, tapi benar-benar kita cek sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang ideal secara Islam atau pribadi-pribadi yang thayyib. Tapi di Indonesia ini thayyib begitu indahnya itu milik Allah malah dinyanyikan Pak, Bang Thayyib, Bang Thayyib. Kita hindari kalimat thayyib dipakai untuk hal-hal yang buruk Pak. Karena makna thayyib begitu dahsyatnya, itu milik Allah, kudus, tingkat kudus, bersih, suci. Kita lanjutkan. Innallaha amara bihil mu'minin kama bil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada rasul-rasulnya. Bagaimana perintah Allah kepada rasul? Ya ayyuhar rasul,
kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai Rasul, makanlah kalian yang thayyib, wa'malu salihah, dan bekerjalah, berbuatlah yang saleh. Itu kepada Rasul. Dan kepada kita, orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum washkurulah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib atas rezeki yang Allah berikan kepada kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Kalau instruksi kepada Rasul dan kepada kita disamakan, ini berarti kan instruksi yang sangat istimewa. Kita diangkat oleh Allah untuk hal-hal ibadah, kita disamakan, disejajarkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia sekali. Tiba-tiba kita mengambil makanan-makanan yang haram misalnya, mengambil barang-barang yang haram, maka orang-orang itu sudah mendolimi Allah dan Rasulnya. Ajarannya sudah bagus, kok enggak diindahkan? Ya. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makanlah yang bagus-bagus dan beramal yang saleh. Ya. Terima kasih Ustaz. Nah, ulama-ulama atau para mufassir mengartikan thayyib dalam hal makanan ini tidak sekedar halal, tapi yang sesuai dengan kebutuhan fisik kita. Sekarang kita sudah tahu persis bagaimana kita makan yang thayyib, ya, yang banyak gula, janganlah bagi orang yang diabetes, yang berlemak-lemak, janganlah bagi orang yang punya kolesterol, yang ijo-ijo, janganlah banyak-banyak bagi orang yang punya apa Pak? Asam urat, tahu semua. Nah, ketika kita langgar itu tidak thayyib Pak, walaupun halal. Nah, thayyib itu di atas halal. Halal itu ada 3. Halal zatnya, halal sifatnya, dan halal cara mendapatkannya. Pak. Halal zatnya, bendanya adalah halal, bukan benda yang diharamkan seperti daging babi atau makanan-makanan yang dipotong, hewan-hewan yang dipotong tidak karena Allah, ya, atau khamar. Maka halal secara sifatnya, ya, kalau barangnya sudah haram, sifatnya biasanya haram. Misalnya apa? Khamar itu sifatnya memabukkan, jadi haram. Dan halal secara cara mendapatkannya. Halal cara mendapatkannya. Walaupun dia itu bagus tampaknya, tapi cara mendapatkannya tidak halal, maka jadi haram. Nah, thayyib nilainya di atas halal. Jadi walaupun sudah halal bendanya, sifatnya, cara mendapatkannya, Allah masih memerintahkan yang thayyib, pilihlah yang bagus. Kira-kira kurma halal apa haram? Halal. Tapi kalau kurma dapat mencuri, haram. Atau kurma makannya terlalu banyak, tidak thayyib, dan seterusnya. Artinya kita diperintahkan untuk meneliti, untuk mengecek bahwa yang kita makan benar-benar halal. Syukur thayyib yang diperintahkan oleh Allah. Ketika saya waktu itu anak-anak saya masih kecil, satunya SD, satunya satu masih TK, mau buka puasa, waktu zaman dulu udah lama banget. Tiba-tiba di depan restoran itu, restoran fast food dari luar kan gitu ya, saya mengatakan, Mas, kelihatan nggak ada tulisan halal nih. Itu anak-anak saya langsung gandeng, ya kita cari yang lain, nggak harus ini. Jadi begitu tidak ada tulisan halal, anak ini berontak, padahal antrinya panjang mau buka puasa ya. Tapi dia lebih baik mencari yang lain. Begitu dikatakan tidak ada tulisan halal, maka anak itu langsung berontak nyari tempat yang lain. Padahal itu masih anak kecil, anak TK pada waktu itu. Iya. Artinya apa? Ada sensitivitas dalam dirinya, mestinya orang mukmin begitu, bahwa harus yang halal, yang baik. Gitu.
Nah sekarang kan banyak itu produk-produk yang kita nggak tahu dari Korea, dari Jepang, dari Cina yang dijajar sama di etalase yang sama, tidak dicek. Apalagi mengenai bumbu-bumbu, ya harus dicek tuh. Kalau emang nggak ada tulisan halal atau kita nggak yakin bahwa itu adalah produk halal, jangan dibawa ke rumah. Baik, masuk restoran, sembarangan kita masuk restoran. Ya Rab, restoran siapa? Untuk siapa ya? Walaupun duit kita halal, tapi restorannya campur ini, campur itu. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, summa dzakara ar-rajulu yutilus safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya Rab ya Rab. Ini dikisahkan ada seorang laki-laki yang bepergian jauh, musafirnya musafir benar, musafir haji, musafir umrah, atau musafir dalam berniaga, orangnya benar di musafirnya itu, artinya musafir yang halal. Dia sampai berdebu, kusut berdebu, artinya udah sangat capek, perjalanan hajinya panjang. Kemudian dia mengangkat tangan, ya Rab, mohon ini, mohon itu untuk dirinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, ya. Ya Rab, wa mat'amu wa haram. Tadi dia makan yang haram. Wa mashrabu haram, minumannya dia haram. Wa malbasu haram, dan pakaiannya haram. Fa anna yustajab. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa tadi? Padahal dia udah capek berdebu diibaratkan. Dia mohon kepada Allah, tapi makanannya haram, minuman haram, pakaiannya haram, modalnya haram. Fakaifa istajab. Bagaimana Allah akan mengabulkan? Ya, senada dengan satu hadis yang mengatakan ada orang yang berangkat haji, kemudian ketika dalam perjalanan dia sudah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di atas ada yang nyoteng, Pak. Ada yang memantau. Kemudian ketika dia melihat orang yang dipantau yang haji ini, yang calon haji, ternyata yang dilihat adalah makanan haram, minuman haram, pakaian haram, modal yang dipakai haram. Maka malaikat-malaikat pemantau itu mengatakan, la labbaika wa la sa'daik. Tidak ada labbaik bagimu dan tidak ada bahagia untukmu. Ada malaikat penyeleksi, Pak. Tapi begitu orang yang modalnya haji halal, makanan minuman pakaiannya halal, maka malaikat mengatakan labbaika wa sa'daika. Benar-benar kamu telah memenuhi panggilan Allah dan bahagia untuk kalian. Artinya orang-orang atau siapapun yang masih bergelimang dengan haram, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Bagaimana kalau dimakan oleh anak? Anaknya juga ditolak ibadahnya oleh Allah. Bagaimana kalau pakaian yang dipakai istri itu adalah haram? Ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berat sekali. Bahkan ada satu hadis, siapa yang memakan satu suap dari hal yang haram, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima. Ya, karena siklus makanan itu akan berganti menjadi energi, menjadi darah, menjadi daging, atau dan seterusnya. Setelah 40 hari baru hilang. Iya. Nah kalau sekarang bulan Sya'ban nih, sebentar lagi Ramadan, nggak sampai 40 hari. Makan yang haram, kira-kira puasnya diterima apa enggak? Hari kita. Maka bulan Rajab ini disebut sebagai bulan tazkiyah. Asy-Sya'ban syahrut tuhur, ya, atau syahrul mutahhir, war Ramadan syahrul mukaffir. Bulan Sya'ban adalah bulan pensuci. Saat ini kita mensucikan diri, ada tazkiyah. Hati kita bersihkan, harta kita bersihkan, perilaku kita bersihkan, dan seterusnya. Saya kira dengan berhati-hati untuk tidak mengkonsumsi barang yang haram adalah pertanda
dia punya iman yang kokoh, iman yang kuat. Tapi kalau tidak pernah ada seleksi, tidak pernah ada check and recheck dalam hal-hal haram ini, maka termasuk orang-orang yang tidak berhati-hati, orang yang imannya lemah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, sehingga kita hanya peduli yang halal, yang haram kita tinggalkan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya kira itu, kita masih ada waktu seperempat jam untuk tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih Kiai penjelasan penjabaran tentang hadis yang ke-10. Kami beri kesempatan 2 orang penanya saja. Silakan sebelum kita tutup doa. Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, tadi disebutkan Allah Maha Penyayang dan Pengampun. Tapi di samping itu Allah juga mengatakan bahwa siksaku amat pedih, gitu, Pak. Ada Pak ya, yang di Al-Quran, siksaku amat pedih. Nah, yang dimaksud dengan siksaku amat pedih itu nantinya yang ada di akhirat atau di dunia pun juga ada sebagian yang dari mendapatkan siksa Allah itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan berikutnya kalau ada silakan. Belum ada, kita jawab dulu. Allah Subhanahu wa taala ya, luas ampunannya tidak terbatas, tapi juga dikatakan Allah siksanya sangat pedih. Yang ditanyakan siksa di dunia atau siksa akhirat atau juga dua-duanya. Siksa sangat pedih berlaku untuk orang-orang kafir atau orang asi, orang Islam yang maksiat tapi dia juga enggak mau bertaubat. Ketika al-asi, orang Islam itu bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Ya. Bagaimana itu di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Tapi di dunia ini hanya sedikit, bukan siksa yang pedih yang digambarkan itu. Karena siksa yang pedih dimaksudkan adalah neraka jahanam. Bahkan Allah itu tidak menurunkan azab di dunia. Kecuali ini ada 2. Azab atau siksaan yang Allah akan turunkan di dunia itu apabila seorang anak menistakan kedua orang tuanya, terutama ibunya, menyakiti ibunya, menyiksa ibunya atau juga ayahnya, maka liusyikuna adzaballah, Allah akan menurunkan azab. Ada istilah azab di situ. Yang kedua, apabila amar ma'ruf nahi 'anil munkar di masyarakat tidak jalan. Ada orang dosa, ada orang maksiat, ada kejadian-kejadian yang memilukan, enggak ada yang turun, enggak ada yang mau cuap-cuap untuk melarang. Ketika amar ma'ruf nahi 'anil munkar di masyarakat tidak jalan, lausyikun adzaballah, akan turun daripada azab Allah. Tentunya ini berlaku untuk umum, ya, baik negara maju yang kafir itu atau juga negara Islam yang Muslim. Orang-orang yang berada di negara-negara maju itu biasanya justru nilai-nilai dipertahankan, ada aturan-aturan yang disepakati yang dijalankan. Nah, mereka tidak akan mendapatkan siksa dari Allah di dunia, di akhirat mereka dapat. Ya, jadi jangan mengatakan itu orang kafir yang nggak pernah sholat kok makmur, sementara orang Islam yang selalu ibadah kok malah miskin dan seterusnya. Orang kafir yang menjalankan sunatullah secara baik, maka dia mendapatkan kasih sayang Allah berupa Ar-Rahman, semua dapat. Ya, orang mukmin yang beriman tapi tidak menjalankan sunatullah di dunia ini secara tidak baik,
dia akan dapatkan resikonya, yakni dia akan ya kemiskinan, kelaparan, perang dan seterusnya. Jadi dua hal itu yang menyebabkan kita akan disiksa di dunia, yang lainnya ditabung oleh Allah di akhirat nanti. Jadi dua itu adalah apabila kedua orang tuanya dinistakan, yang kedua apabila tidak ada amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Nah sekarang amar ma'ruf nahi 'anil munkar bentuknya malah mungkar sendiri. Nah itu, yaitu bukan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Amar munkar nahi ma'ruf itu kebalikannya. Baik, kan ada itu praktek-praktek amar nahi mungkar tapi malah dia bikin kemungkaran. Itu ada di kita kan gitu. Jangan sampai terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan adab yang pedih itu nanti di akhirat, neraka jahanam untuk orang-orang kafir atau orang muslim yang tidak bertobat. Kalau di dunia Allah tidak akan menurunkan adab kecuali bila dua hal tadi terjadi. Saya kira itu. Baik. Silakan Pak, satu lagi. Menambahkan lagi Pak Ustadz. Kadang-kadang anak sama istri ini kan mungkin tidak tahu kalau hartanya yang diberikan itu dari mana gitu. Apakah setiap harta yang diberikan selalu ditanyakan? Dan kadang hal-hal yang subhat atau mendekati ya boleh dibilangkan harta yang abu-abu lah gitu. Nah, apakah anak dan istri juga tetap akan menanggung itu atau sebetulnya anak dan istri tersebut terlepas dari hal itu, yang menanggung adalah bapaknya sendiri itu. Ya hadisnya tadi, apabila dia makan barang yang haram, ibadahnya nggak diterima bagi siapa, bagi siapapun. Dosanya untuk siapa itu ketika anak istri tidak diterima salatnya? Ya dia berdosa karena nggak cek dan recheck, tapi bagi yang nafkahi dengan cara yang haram, dia yang paling berat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya suami istri itu saling berdoa, saling memintakan ampun kepada Allah, saling mohon kepada Allah, aku mohon maaf ya Ma kalau aku salah. Kita sama-sama mohon maaf, nak, yuk kita mohon ampun kepada Allah. Takut kita ini rezeki kita ini enggak ada. Nah mohon ketika dia sudah mohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, jatuh kepada yang haram, Allah dari Maha Pengampun insya Allah. Allah kan luas ampunannya. Tapi disadari, jangan merasa bahwa diri kita sudah benar. Suami jangan merasa bahwa ekonomi saya semuanya benar, jangan. Kita harus mohon ampun karena ada uang ini, ada uang itu. Ada seorang syekh yang kalau saya sebut namanya Bapak mungkin pernah dengar, tapi tidak saya sebutkan. Jadi dia ini ulama terkenal di Jawa Timur. Ulama terkenal di Jawa Timur, dia di ceramahnya itu banyak di mana-mana. Dan orang menyangkakan pasti dia orang kaya. Tapi ternyata istrinya itu hanya seorang pedagang telur asin di pasar. Nah ketika dia ada orang Jakarta sini datang ke Jawa Timur bertamu dengan syekh ini, guru ini, pengen silaturahim, pengen konsultasi, ternyata lihat istrinya jualan telur asin di pasar atau yang nitip gitu, tapi sedang bekerja bersihin telur. Akhirnya orang Jakarta terenyuh, kok ulama besar istrinya dibiarkan, akhirnya dikasih duit, blok, banyak. Setelah itu dia pulang, kemudian telepon, Pak Ustadz, Pak Kiai, tadi saya sowan tapi nggak ketemu. Atau saya titip untuk istri itu sekian puluh juta gitu. Kok kasihan banget istri kerja keras begitu. Itu kiainya marah semarah-marahnya. Marah semarah-marahnya. Kamu sombong. Saya memberikan nafkah sama istri dari hasil ceramah, saya nggak berani. Takut orang ngasih rezekinya haram. Saya nggak berani nafkah istrinya, kok kamu berani-beraninya ngasih duit sama istri saya. Ya Allah. Itu Pak. Jadi betapa hati-hatinya. Istri saya bekerja begitu halal. Dan dia bisa melaksanakannya. Ridha dia. Gitu Pak. Jadi ihtiyat, hati-hati dalam memberikan nafkah itu harus. Seperti ulama tadi. Luar biasa dia.
Orang ngasih dikira senang, oh makasih, makasih. Wah, malah disemprot habis dan duitnya itu dikembalikan. Ya, saya kira itu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi takbir, menjadi contoh teladan baik kita. Saya kira cukup Ustaz ya. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari segala yang haram, baik harta kita, rezeki kita maupun perilaku-perilaku kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدانا الله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته